Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi, dan akun Instagramnya AQ Media di @AQ Media. Kali ini aku Om Hige akan membahas tentang film Godzilla dan suka duka di balik pembuatan film Godzilla. Kita mulai aja. Tokusatsu adalah produk yang kaya dan juga kreatif. Teater Kabuki adalah inspirasi terbesar dari jalannya ide Tokusatsu ini. Teater Kabuki dikenal memiliki adegan pertarungan dan juga aksi yang agak aneh di panggung teater, tak seperti pertunjukan teater pada umumnya pada saat itu. Tokusatsu adalah tokusutsatsuei yang berarti teknik fotografi khusus atau lebih sering disebut sebagai efek khusus kamera. Sejauh apapun lu cari, sejauh apapun kita mencari referensi awal harus apa dan bagaimana dan kemana, pasti balik lagi ke tayangan Godzilla. Tokusatsu hadir dari sebuah insiden yang kelam dan juga menyedihkan. Kapal Lucky Dragon yang terkena imbas dari ledakan bom atom hidrogen pertama Amerika Serikat, hal itu menyebabkan kematian para kru kapal. Itu adalah inspirasi awal. Intisari dari sebuah cerita fenomenal Godzilla tentang yang terjadi ketika ia membaca insiden Lucky Dragon. Ironis, Lucky Dragon 5 adalah kisah nyata tentang sebuah kapal penangkap ikan yang kewalahan oleh serangan radiasi dari uji coba nuklir Amerika Serikat, yang akhirnya menyebabkan kematian para kru kapal tersebut. Uji coba nuklir tersebut sebetulnya sangat rahasia, tetapi paparan radiasi terhadap awak kapal tersebut membuat tindakan Amerika saat itu akhirnya terungkap dan membuat nama nuklir menjadi sangat menyeramkan kala itu. Memang sampai saat ini sih sama aja gitu, menyeramkan. Nuklir masih sangat-sangat menakutkan gitu. Namun, pada saat itu situasi menjadi semakin tidak terkendali. Orang jadi sangat was-was dalam hal apapun. Kisah Lucky Dragon 5 ini direferensikan dalam film Godzilla dalam scene yang memperlihatkan di mana perahu nelayan dihancurkan oleh serangan Godzilla itu sendiri. Tomoyuki Tanaka, sang produser, juga terinspirasi oleh film tahun 1953 The Beast from 20,000 Fathoms. Tanaka di sana lalu memutuskan bahwa film tersebut harus memiliki sosok monster sebagai pusat objeknya. Monster dari nuklir itu dihubung-hubungkan oleh Tanaka dengan bantuan bapak tokusatsu pertama yakni Eiji Tsuburaya-sang. Para tim dan juga staf dan juga kru produksi mulai mengerjakan garapan visual monster tersebut. Sebelum terciptanya karakter Godzilla, Eiji Tsuburaya juga menciptakan banyak sekali desain. Cuma nggak kepake. Dimulai dari gurita raksasa sampai monyet raksasa. Ada juga gorila yang dikombinasikan dengan kepala berbentuk jamur. Pokoknya banyak eksperimen, cuma nggak kepake. Dan akhirnya Godzilla lah yang dipilih. Dan itu merupakan yang terbaik. Di sana Eiji Tsuburaya lalu memikirkan tentang bagaimana film ini bisa menarik mata para penonton. Lalu ia terkesan dengan teknik stop motion shoot yang terlihat di film aksi King Kong di tahun 1933. Dan ia lalu bermaksud untuk merepresentasikan hal itu ke dalam proses syuting Godzilla. Namun ketika orang finance menjumlahkan ini butuhnya apa kebutuhan untuk syuting, taunya biaya yang keluar untuk ini sangat fantastis, mencapai hasil film yang sangat-sangat mahal untuk menggunakan proses stop motion. Eiji pun lalu berpikir ulang gitu bagaimana caranya agar bisa lebih kreatif tanpa terlalu banyak menghabiskan dana produksi. Berbulan-bulan lamanya Eiji mulai mencari teknik terbaik untuk produksinya. Dan akhirnya formula produksinya pun selesai. Shoot aktor senior alias shoot aktor pertama di ranah tokusatsu adalah Haruo Nakajima-sang yang mengajukan diri sebagai aktor di balik Godzilla. Dan peran tersebut terus ia ulang sampai dia pensiun di movie Godzilla vs Gigan di tahun 1972. Cukup lama ya gitu dia menjadi shoot aktor dari Godzilla. Awalnya banyak sekali protes mengenai desain dan kenyamanan dari kostum Godzilla yang besar banget gitu ya ukurannya. Kostum tersebut terus mengalami revisi menjadi versi yang jauh lebih ramping dan juga kecil yang bisa kalian lihat dalam movie-nya. Keluhan bukan hanya dari situ aja gitu. Meski nyatanya Eiji Tsuburaya sudah ngerasa ini aman-aman aja, namun tetap aja nyatanya saat itu kostum tersebut tetap dinilai berbahaya dan sangat menguras tenaga Nakajima sebagai orang yang memakai kostum itu. Nakajima melaporkan bahwa ia mengalami dehidrasi berat dalam kostum itu. Ia selalu mengeluhkan bahwa ia pusing, lemas, capek berat gitu ya. Meskipun kenyataannya kostum ini dipakai kayak cukup
tidak cukup lama gitu, tapi dia merasakan banyak hal gitu setelah memakai itu. Hingga akhirnya, di film pertama Godzilla tersebut, director menyuruh Nakajima-san untuk memakai kostum tersebut hanya 3 menit saja dalam setiap scene. Selain cerita tentang ketakutan akan uji coba nuklir, Godzilla menampilkan sesuatu yang tokusatsu banget, yakni drama dalam setiap karakter-karakternya. Jadi kata drama memang ada di tengah-tengah tokusatsu. Tak lepas dari inspirasinya terhadap teater kabuki, plot cinta segitiga lalu diciptakan untuk fokus pada pemeran utama karakter Godzilla tersebut. Karakter Daisuke Serizawa lalu hadir dan menjadi favorit para penggemar. Hal itu terjadi karena pengorbanannya dalam membawa ilmu pengetahuan tentang bom oksigen yang digunakan untuk menghancurkan Godzilla. Saat dirilis, Godzilla menjadi sangat-sangat hits. Warga saat itu sangat menyukai Godzilla. Pelan-pelan, Godzilla datang untuk merubah perspektif murung dan ketakutan para warganya tentang nuklir dan juga perang. Kita bisa melawan itu semua, katanya. Menjadi sebuah harapan untuk tumbuh dan menyongsong masa depan yang jauh lebih baik, Godzilla adalah representasi hiburan yang membangun pandangan orang kala itu. Memang, semakin kamu meninggi, semakin besar juga cobaan yang akan kamu dapatkan. Meskipun saat itu film ini banyak dianggap baik, banyak dipuji, namun pada awalnya juga banyak mendapatkan reaksi keras plus komentar kritis yang cenderung negatif. Dituduh eksploitatif lah, dituduh propaganda. Isu-isu propaganda dimasukkan ke sini gitu, dituduh sebagai sebuah pengalihan isu yang kemudian nyatanya tidaklah terbukti. Kecurigaan masyarakat bukannya tanpa bukti loh, karena rekam jejak pada tahun 1940-an, Eiji Tsuburaya-san adalah orang yang selalu ada di berbagai film propaganda perang Jepang. Loh, filmnya yang paling terkenal di era 40-an adalah Hawaii Mareoki Kaisen, peperangan di lautan dimulai dari Hawaii sampai Malaya. Di dalamnya menampilkan rekaan peristiwa ulang yang pernah terjadi di Pearl Harbor. Meskipun sangat sukses pada saat film ini dirilis. Itu yang terjadi gitu. Jadi menimbulkan banyak kecurigaan dari masyarakat maupun orang-orang lain. Namun hal itulah yang menyebabkan karya Tsuburaya-san ini menjadi sasaran empuk pasukan sekutu setelah Perang Dunia berakhir. Rekaman yang di-shoot dan didirect oleh Eiji Tsuburaya-san ini nampaknya terlihat sangat real, sangat kayak nyata gitu. Nampak nyata banget bagi orang-orang saat itu. Hal itulah yang menimbulkan banyak kecurigaan dari musuh, dari warga, dan dari banyak kalangan. Katanya Tsuburaya ini bisa jadi seorang mata-mata yang menyebabkan dia masuk ke dalam daftar hitam dari Toho. Dalam beberapa tahun dia pernah menjadi orang yang dicari, sampai kayak nyaris penjara atau apalah gitu. Sampai segitunya pokoknya. Setelahnya, Tsuburaya-san ini lalu membuat sebuah laboratorium dan studio teknik efek khusus. Ia secara terbuka berkata kepada publik bahwa ia hanyalah seorang pria yang mencintai film. That's it. Dan tuduhan apapun yang disematkan sebelumnya kepadanya ini tidaklah terbukti. Godzilla adalah salah satu karya terbaik. Bertahun-tahun sejak saat itu, Godzilla telah menelurkan sequel dan juga spin-off, serta menciptakan banyak ide tokusatsu setelahnya dari berbagai genre. Seperti Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai, dan lain-lain adalah penerus tokusatsu dari eranya Godzilla. Selama tahun 50-an, tahun yang sering dianggap sebagai era keemasan film dan televisi di Jepang, terdapat 6 industri raksasa utama yang main di sini. 6 studio yang menentukan industri tersebut yakni Daiei, Nikatsu, Toei, Toho, Shochiku, dan juga Shin Toho. Sementara Toho adalah awal yang pertama memulai ini semua. Mereka meletakkan dasar awal untuk banyak tokusatsu berkat kesuksesan dari Godzilla. Shin Toho dan Toei Company akan menjadi orang yang mendorong tokusatsu menuju alurnya saat ini. Apalagi Toei Company, ia melebarkan sayap dan memperluas idenya dengan berbagai macam karya tokusatsu seperti yang kita kenal sekarang. Semua data di sini dikutip dari situs Tsuburaya Production, The Father of Godzilla, Eiji Tsuburaya 1901 sampai 1970, dan juga sumber yang kami kutip dari The Japanese Science Fiction Film Encyclopedia yang dipublikasikan oleh NHK, Not Ngasal-Ngasal Club. Kita semua ada datanya. Oke, sekian guys untuk video kali ini. Hal apa yang bisa kalian ambil dari kisah Eiji Tsuburaya ataupun suka duka dari film Godzilla? Silahkan ditulis di kolom komentar. Thanks sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.